Bab 024. Flashback on. Via sedang menuruni anak tangga sambil bersenandung. Wajahnya terlihat berbinar saat itu. Saat akan sampai di ruang tamu, ia melihat ayahnya yang sedang membuat permintaan pada Zidane dengan wajah sendu. Via menghentikan langkahnya dan memilih untuk bersembunyi di balik lemari kaca yang paling dekat ruang tamu sambil memasang indera pendengarannya. Mata Via berkaca-kaca mendengar pembicaraan kedua pria itu. Dirinya begitu terharu mendengar kedua pria itu sangat mencintainya. Dia merasa sangat beruntung memiliki mereka yang dengan sepenuh hati menjaga dan membahagiakannya. Akhirnya Via memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya setelah ia rasa cukup sudah pembicaraan mereka yang makin membuatnya haru. FLASHBACK off. Via mengikuti langkah Zidane dan ayahnya menuju meja makan. Dan mereka pun makan siang dengan beberapa obrolan dan candaan. Zidane memandangi kedua ayah anak itu sambil tersenyum damai. Begitu bahagianya dia berada di tengah keluarga yang hangat ini. Setelah makan siang dan sedikit berbincang, Zidane memutuskan untuk mengajak Via keluar. Via segera mengambil tasnya di kamar dan berlari ke arah teras rumahnya. Di sana Zidane dan ayahnya sudah menunggu. Kau itu masih seperti anak kecil saja, berlarian ke sana kemari, tegur Tuan Danu sambil menggeleng pelan. Senyumnya terurai melihat binar wajah Via saat bersama dengan Zidane. Tidak ada hubungannya ayah, antara berlari dan anak kecil. Ya sudah aku pergi dulu ya, ayah. Jangan terlalu sibuk bekerja, ini masih akhir pekan, ingat ayah. Via berpamitan pada ayahnya. Setelah itu dia langsung masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh Zidane. Aku pinjam putrimu dulu, Paman. Mungkin kami pulang agak larut. Setelah ini aku akan langsung mengajaknya makan malam di rumah orang tuaku. Kini giliran Zidane yang berpamitan sekaligus meminta izin pada ayah dari kekasihnya itu. Tuan Danu memandangi mobil Zidane yang sudah pergi menjauh. Perasaannya kini campur aduk. Antara bahagia, sedih dan marah berbaur di dalam relung hatinya. Bahagia melihat putrinya bisa tersenyum seindah itu. Sedih lantaran sebentar lagi dia akan melepaskan putrinya kepada orang lain. Marah akibat ancaman yang diberikan oleh adiknya. Karena bagaimanapun juga ia tahu, ancaman itu pun menyangkut nyawa putrinya juga. Mereka menuju ke Rossi Gold Boutique. Sebuah butik kenamaan yang hanya menerima pesanan dari kaum papan atas di seluruh negeri. Mereka hanya menjual produknya dalam edisi terbatas, jadi tak sembarang orang bisa memilikinya. Pasalnya harga setiap potongnya bernilai puluhan hingga ratusan juta. Setelah sampai di sana, semua pelayan langsung membentuk barisan memberi hormat pada Zidane dan Via yang baru saja memasuki tempat mereka. Keluarga Zidane sudah menjadi langganan tetap butik ini dan mereka merupakan salah satu pelanggan VIP yang tentunya selalu mendapat pelayanan lebih, apalagi dengan posisi Zidane yang begitu terkenal di kota ini. Selamat datang, Tuan Zidane, sapa manajer butik. Keluarkan gaun-gaun keluaran baru kalian untuknya. Ingat jangan yang terlalu terbuka, perintahnya kemudian duduk di salah satu sofa dekat ruang ganti. Zidane mengambil salah satu majalah untuk mengusir rasa bosannya nanti. Via sudah mencoba hampir semua gaunnya, tapi belum ada juga yang memuaskan mata Zidane. Via terus menahan sabarnya sambil meremas ujung gaun yang ia coba, pasalnya Zidane dengan santainya akan mengatakan ganti setiap kali tidak cocok di matanya. Akhirnya setelah semua stok gaun terbaik telah habis Via coba semua, kini tinggal gaun terakhir yang akan ia tunjukkan pada Zidane. Lihat saja, jika ini dia masih tidak setuju juga, akan aku cabik-cabik wajahnya. Memangnya dia pikir mudah untuk terus berganti pakaian seperti ini, gerutu Via sambil berjalan ke arah Zidane. Tuan, seorang pelayan yang mendampingi Via memanggil Zidane. Zidane meletakkan kembali majalah yang ia baca dan mengangkat wajahnya ke arah suara pelayan itu. Mulutnya otomatis terbuka, Zidane menganga melihat tampilan Via yang begitu anggun. Kini Via memakai gaun berwarna kampain tanpa lengan dengan taburan berlian kecil di sekitar bahunya.
Gaun itu memiliki panjang selutut dan mengembang dari bagian pinggang Via. Gaun yang cukup sederhana, namun begitu indah saat melekat pada Via yang sudah cantik alami. Dan rambut Via dibiarkan tergerai dengan sedikit gelombang di bagian bawahnya. Via dan juga pelayan di sebelahnya menahan senyum saat melihat ekspresi Zidane. Via memberi isyarat dengan tangannya kepada pelayan untuk membiarkan mereka berdua saja. Kemudian dia melangkah maju ke hadapan Zidane. "Zidane," panggil Via lembut sambil menahan senyumnya. Tapi Zidane tak merespon, dia masih sibuk memandangi Via. "Zidane," panggil Via lebih lembut lagi. Via makin keras menahan senyumnya, malahan dia ingin sekali tertawa melihat kelakuan Zidane. "Zidane," Via memanggilnya sambil melambai-lambaikan tangannya tepat di hadapan Zidane. Akhirnya Zidane terkesiap dan sadar akan sikapnya barusan. Ya, Via terkekeh ketika melihat Zidane yang gelagapan. "Air liurmu?" Zidane, Via melipat bibirnya kuat-kuat, saat melihat Zidane yang memandang ke arahnya dengan tatapan serius. Spontan Zidane langsung mengelap sudut-sudut bibirnya dengan ibu jarinya. Meskipun tetap terlihat elegan, namun tetap saja layak menjadi bahan tertawaan. Cek, Zidane berdecak kesal saat tahu dirinya tengah dikerjai oleh Via lagi. "Kau," Zidane menarik tangan Via hingga Via duduk di pangkuannya. "Kau senang sekali ia mengerjaiku. Aku harus memberimu hukuman lagi rupanya." Zidane tersenyum licik sambil mendekap pinggang Via dengan erat. Zidane lepaskan, Via berusaha membebaskan diri dengan mendorong dada Zidane menggunakan kedua tangannya. Namun usahanya sia-sia, ya karena tahu sendiri yang dilawan adalah si Raja Singa. "Siapa suruh, kau duluan yang mengerjai aku. Seluruh gaun di butik ini sudah kucoba, tapi kau seenaknya saja memerintahkanku untuk terus ganti. Tahukah kau bahwa itu sangat melelahkan?" Via memilih menyerang Zidane dengan kata-katanya. "Tapi kau lihat sendiri kan seleraku pasti sama dengan seleramu," ucap Zidane sambil menaik turunkan alisnya dan memasang senyum terbaiknya. Via memperhatikan gaun yang dipakainya. Memang benar gaun ini sesuai dengan karakternya yang sederhana, tapi tetap menonjolkan sisi elegannya. Via memasang senyumnya pada Zidane dan, Via mencium pipi Zidane tiba-tiba. Kemudian dia langsung melarikan diri secepat mungkin agar Zidane tidak melihat pipinya yang sudah seperti tomat. Via begitu senang karena Zidane begitu memahami dirinya. Via telah bertekad untuk mengenal Zidane lebih jauh lagi. Dia berjanji akan belajar mencintai dan memahami Zidane untuk kedepannya. Via meremas telapak tangannya di udara, dia berjanji dalam hati pada dirinya sendiri. Kali ini Via kelihatan sudah bertekad. Senja telah menjelang, langit telah berubah menjadi lautan jingga. Dan kilauan mentari hampir hilang di telan awan. Zidane dan Via memutuskan untuk langsung menuju kediaman orang tua Zidane. Zidane dan Via terlihat begitu serasi. Via memakai gaun kampanye dan Zidane memakai jas dengan warna senada dengan kemeja hitam tanpa dasi dan dia membuka dua kancingnya hingga sedikit terekspos dada bidang milik Zidane. Via hampir saja mengeluarkan liurnya saat tadi melihat tampilan Zidane yang begitu fresh untuk pertama kalinya. Tapi ia langsung mengembalikan kesadarannya karena tak ingin jadi bahan tawa seperti Zidane tadi. Sedari masuk ke dalam mobil, Via memandangi sebuah kotak merah besar di bangku penumpang dengan tatapan menyelidik. "Buka saja jika kau begitu penasaran," ucap Zidane yang sedari tadi memperhatikan arah pandangan Via. "Bolehkah?" tanya Via polos sambil memiringkan kepalanya menghadap Zidane. Zidane mengangguk sambil mengurai senyum penuh arti pada Via. Via mengambil kotak itu dan membukanya. Matanya terlihat menyelidik ke arah Zidane dan bergantian ke arah isi dari kotak itu. Tapi Zidane dengan tenang memasang wajah datarnya menghadap ke arah depan, seolah tak peduli dengan isinya. "Zidane ini?" tanya Via yang sudah berkerut alisnya. "Sebuah jas berwarna maron ada di kotak itu. Bunda yang memberikannya padaku. Dia ingin aku memakainya nanti," jelas Zidane santai. "Dan?" tanya Via yang masih belum paham.
Flashback on. Pagi hari Zidane sudah segar sehabis mandi. Dia memandangi cermin besar di hadapannya, nampak dirinya yang tak bertelanjang dada dengan celana panjang hitam dengan rambut setengah basah. Penampakan seorang pria yang akan membuat wanita tergiur untuk menempel padanya. Saat ini Zidane tengah membayangkan wajah Via saat menjadi cupu kemudian saat Via dengan penampilan cantiknya yang sederhana. Zidane nampak rindu dengan penampilan Via yang cupu, karena bagaimanapun juga itu adalah pertemuan pertama bagi Zidane. Zidane nampak tersenyum sendiri pada bayangannya yang ada di cermin itu. Bagi Zidane, Via yang berpenampilan cupu itu terlihat lebih apa adanya. Zidane menilai Via berbeda pun berawal dari pertemuan pertamanya di minimarket. Kini tampak Via cupu sedang tersenyum padanya di dalam bayangan cermin dan Zidane pun membalas senyumannya. Zidane terus memandangi bayangan Via dalam cermin sambil tersenyum hingga suara ketukan pintu kamarnya memecah kegiatannya saat ini. Tok, tok, tok. Cek, Zidane berdecak sambil berjalan menuju pintu kamarnya. Wajahnya nampak kesal karena ada saja yang mengganggu aktivitasnya yang sedang asik membayangkan wajah kekasihnya itu. Ada apa? Tanyanya setelah membuka pintu pada pelayan itu dengan nada kesal. Kenapa Tuan terlihat kesal setelah membuka pintu? Apakah aku telah membuat kesalahan? Tamat sudah riwayatku, gumam pelayan itu dalam hati sambil menundukkan kepalanya. Kenapa? Kali ini Zidane menaikkan intonasinya saat orang di hadapannya itu tidak menjawab pertanyaannya. Anu Tuan, si pelayan gelagapan. Orang suruhan nyonya besar datang membawakan sesuatu. Dan dia berkata harus memastikannya langsung bahwa Tuan telah menerimanya. Jadi saya menyuruhnya duduk di ruang tamu. Apakah saya salah Tuan? Tolong maafkan saya, jika saya membuat kesalahan Tuan. Saya mohon ampun Tuan, lanjut si pelayan dengan bibir gemetar menahan rasa takutnya. Dia tak ingin membuat kesalahan, karena dia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Pergi, ucap Zidane ketus. Maaf Tuan, ampuni saya Tuan. Saya masih membutuhkan pekerjaan ini Tuan. Jangan pecat saya Tuan, racau si pelayan sambil menundukkan kepalanya dalam. Zidane memiringkan kepalanya sambil menatap pelayan itu dengan tatapan aneh. Apakah aku mengatakan bahwa aku memecatmu? Tanya Zidane heran. Tadi Tuan memerintahkan saya untuk pergi, bukan? Ucap si pelayan sambil takut-takut. Aku mengatakan kau untuk pergi dari situ. Karena kau menghalangi jalan, jelas Zidane dengan wajah datarnya. Baiklah, terima kasih Tuan. Terima kasih karena tidak memecat saya. Hentikan, atau aku benar-benar akan memecatmu. Zidane memotong ucapan si pelayan karena merasa jengah dengan racauannya. Si pelayan langsung membungkam mulutnya dan memundurkan kakinya beberapa langkah ke belakang agar Zidane bisa lewat. Dan, bam, Zidane menutup pintunya dengan keras sambil berlalu pergi meninggalkan si pelayan yang hilang setengah kesadarannya akibat terlalu syok. Zidane menuruni anak tangga dengan santainya. Hingga nampak seorang pria tengah memegangi sebuah kotak besar berwarna merah. Zidane nampak menyelidik ke arah pria itu. Si pria langsung berdiri saat Zidane mendekat ke arahnya. Dia membungkuk hormat pada Zidane. Selamat pagi Tuan, sapanya ramah. Siapa kau? Tanya Zidane to the point karena dia tak pernah melihat pria ini di kediaman orang tuanya. Zidane duduk di sofa tunggal dengan mengarahkan tatapan penuh selidik ke arahnya. Saya Romi, Tuan dari butik Aslan. Nyonya besar memerintahkan saya untuk menyerahkan ini, ucapnya sambil menyerahkan kotak itu. Zidane membukanya. Apa rencananya? Tanya Zidane datar. Maaf saya tidak tahu, Tuan, jawab Romi takut-takut sambil menundukkan kepalanya. Katakan atau kau bilang pada manajermu sore ini tutup butik itu untuk selamanya. Dengan tenang Zidane mengucapkan setiap katanya dengan tenang tapi tetap tersirat ancaman dalam intonasinya. Romi nampak gemetar, dia mencengkram kemejanya kuat hingga kemeja itu nampak kusut. Katakan, Zidane masih berucap dengan tenang.
Duk, Zidane menghempas kotak itu dengan kasar ke atas meja saat kesabarannya sudah habis menunggu jawaban dari orang di hadapannya. Tolong jangan katakan lagi pada Nyonya Besar jika saya mengatakan ini pada Tuan, Romi berbicara dengan bibir bergetar. Dia mengepalkan tangan kuat-kuat untuk mengumpulkan keberaniannya untuk bicara. Katakan, Zidane sedikit menggeram menahan sabarnya. Kemarin Nyonya Besar datang bersama Nona Joyce Alexander, mereka memilihkan jas untuk Tuan agar serasi dengan gaun yang akan Nona Joyce pakai. Nyonya berpesan untuk memastikan saya menyerahkannya langsung pada Tuan, jelas Romi secepat kilat. Dia sungguh berharap bisa segera berlari sekarang. Ampuni aku Tuan, gumamnya dalam hati. Pergi, geram Zidane menahan kemarahannya. Romi masih tak bergeming dari tempatnya. Dia masih mencerna maksud dari ucapan Zidane. Apakah sungguh aku bisa pergi begitu saja, ucapnya dalam hati. Pergi sekarang juga sebelum aku berubah pikiran, ucap Zidane setengah menggeram. Romi langsung berlari secepat kilat. Hal yang sangat ingin dilakukannya sebelum nyawanya terancam. Lalu apa maksudmu menunjukkannya padaku? Tanya Via sambil meletakkan kotak itu ke bangku belakang lagi. Aku hanya ingin melapor bahwa aku tidak akan menggunakan jas yang sudah mereka pilihkan untukku, ucap Zidane sambil tersenyum polos. Anak pintar, Via mengusap lengan Zidane dengan seringai puasnya. Jangan di situ, tapi di sini, ucap Zidane sambil menunjuk pipinya. Dasar, Via berdecak sebal. Tapi sedetik kemudian dia mengecup singkat pipi yang Zidane tunjuk. Mata Zidane membelalak lebar sambil menyunggingkan seringainya. Betapa senangnya dia mendapatkan jackpot dari Via tersayang. Lagi-lagi seringai licik muncul di bibirnya. Lagi, pintanya sambil merengek seperti anak kecil. Cek, lagi-lagi Via pun berdecak tapi kemudian mengarahkan wajahnya ke pipi Zidane. Kap, Zidane sudah memalingkan wajahnya menghadap Via sehingga Via mendaratkan bibirnya pada bibir Zidane. Via buru-buru menjauhkan kepalanya. Kau selalu saja pintar mengambil kesempatan. Via memukul lengan Zidane pelan diiringi senyum malunya. Zidane menatap ke arah depan dengan mengeluarkan senyum kemenangannya. Dan mobil pun melaju meninggalkan tempat itu. Senja telah hilang, berganti malam nan gemerlap. Langit malam itu dihiasi bintang yang sedang mengedip menggoda umat untuk melihatnya. Dan bulan nampak tersenyum ramah menemani taburan bintangnya. Di kediaman Pratama nampak beberapa juru masak tengah mempersiapkan berbagai macam hidangan di meja makan. Sedangkan Tuan Dion, yaitu Tuan Besar Pratama sedang membaca sebuah buku di ruang tengah dengan kacamata bacanya yang hampir merosot dari hidungnya. Dan Nyonya Rima, yaitu Nyonya Besar Pratama masih sibuk berhias di kamarnya. Nyonya Besar nampak tengah memoles pipinya dengan bushon tipis-tipis. Kemudian dia memilih perhiasan apa yang akan dipakainya. Nyonya Rima memilih sebuah giwang mutiara besar yang serasi dengan kalungnya. Beliau masih begitu cantik di umurnya yang sudah beranjak menginjak setengah abad itu.